Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Raja di atas segala raja, yang oleh anugerah-Mu pada hari ini Engkau melayakkan kami lagi Tuhan, untuk bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami rindu lawatan Roh-Mu yang kudus, menolong kami memahami firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak dan saudara-saudari sekalian? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita luar biasa bukan karena kita tidak mempunyai pergumulan hidup, tapi kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita sampai saat ini. Amin. Ya, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak dan saudara-saudari bisa menyimaknya. Roma 6 ayat 11 sampai 14 di bawah perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, merenungkan firman Tuhan, tapi yang juga melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Ya, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, keberadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan haruslah menjadi orang yang hidup memuliakan Allah, hidup menjadi serupa dengan Kristus. Namun pada kenyataannya, dalam praktisnya, hidup setiap orang yang sudah diselamatkan itu masih ditemui belum menjadi serupa dengan Kristus. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kenapa jemaat Tuhan masih hidup tidak menjadi serupa dengan Kristus? Ya, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Tuhan yang non-Yahudi maupun Yahudi yang ada di Roma. Nah, keberadaan jemaat Tuhan pada saat itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Tapi pada saat itu mereka mengalami kesulitan yang sangat besar, penganiayaan yang besar yang dilakukan oleh Kaisar Claudius tahun 41 sampai 54 Masehi. Sehingga yang tinggal di situ hanyalah jemaat Tuhan yang non-Yahudi. Tapi ketika kekaisaran diganti menjadi Kaisar Nero, barulah jemaat Yahudi Kristen itu kembali lagi ke Roma. Nah, ketika jemaat Yahudi Kristen ini kembali ke Roma, mereka kaget. Mereka terkejut karena mereka mendapati bahwa jemaat Tuhan yang diteruskan oleh jemaat non-Yahudi itu tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi Yahudi seperti sunat dan lain sebagainya. Maka dari situ timbullah satu pertanyaan besar, apakah jemaat non-Yahudi, jemaat Kristen non-Yahudi ini itu harus melakukan proselit sebagai tanda bahwa mereka sudah diselamatkan. Maka tema besar penulisan kitab Roma ini adalah keselamatan. Rasul Paulus ingin membawa jemaat untuk memahami, mengerti makna keselamatan itu dan pertobatan sejati, yaitu meninggalkan dosa-dosa kita yang lama dan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai dosa, saya mau tanya, apakah ada satu orang yang bersedia menjawab menurut saudara, apakah dosa itu? Satu orang saja secara singkat. Ya, terima kasih Kak Fransina dan Kak Marcelina. Memberontak terhadap Allah. Dosa dalam bahasa Yunani itulah hamartia, artinya melenceng atau tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bahwa kita, orang yang sudah diselamatkan, yang tadinya hidup menjadi serupa dengan Kristus, hidup untuk memuliakan Allah, karena dosa, maka
tujuan itu sudah bergeser, sudah melenceng. Nah, Bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dosa itu masih ada dalam diri kita, masih dipelihara dalam diri kita, even kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apakah hidup kita bisa dikatakan hidup menjadi serupa dengan Kristus? Kalau dosa itu masih kita pelihara, apakah kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang? Nah, kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana hidup kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Poin yang pertama adalah memandang dengan pimpinan Roh Kudus. Di ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kata memandang dalam bahasa Yunani itulah logizomai, yang bisa juga diartikan sebagai memikirkan atau memperhitungkan, menginsyafi. Sebenarnya apa sih yang harus kita perhitungkan, harus kita pikirkan? Itulah bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan itu mempunyai Roh Kudus, mempunyai penolong dalam hidupnya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 di situ jelas tugas Roh Kudus adalah memimpin kita sebagai orang yang sudah percaya ke dalam seluruh kebenaran. Will guide us into all the truth. Itulah tugas Roh Kudus. Dia tidak memimpin kita kepada setengah-setengah kebenaran, tetapi into all the truth, kepada seluruh kebenaran. Nah, maka bagaimana respon kita terhadap Roh Kudus? Itulah kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja secara fleksibel dalam hidup kita, untuk mengingatkan kita, untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian hal yang harus dilakukan yang kedua ialah mematikan dosa. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13a. Bahwa Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang lahir setelah Adam dan Hawa adalah manusia berdosa. Maka syukur kepada Allah, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh hidup kita dari dosa. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa kita sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Maka hidup kita bukan lagi hidup untuk menjadi hamba dosa, tetapi hidup menjadi hamba kebenaran. Itulah hidup bagi Kristus. Kita sudah dibayar lunas loh. Bukan cicil, bukan DP dulu deh nanti baru selanjutnya. Enggak, tapi sudah dibayar secara lunas. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak mematikan dosa itu dalam diri kita. Kita harus mematikan segala jenis dosa yang masih ada, yang masih bersarang, yang masih kita pelihara dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan kita pagi hari ini di ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa dosa tidak lagi boleh berkuasa dalam tubuh kita. Bahkan ayat ke-13 bagian A dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita udah gak punya lagi alasan untuk hidup dalam dosa. Dosa tersebut jangan di-pause, jangan dijeda, tapi di-cut off, dimatikan. Tidak ada lagi, sudah tidak bisa menyerahkan diri lagi menjadi hamba dosa, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah menjadi hamba kebenaran. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika masih di antara kita masih ada yang memelihara dosa dalam diri kita, maka segeralah bertobat. Akui di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus, kita gak boleh kompromi lagi dengan dosa. Tuhan Yesus menuntut ketaatan yang sempurna 100%. Karena separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Kemudian poin yang terakhir, hidup serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita sudah benar-benar mati bagi dosa, dosa itu udah di-cut off nih dari diri kita, maka hidup kita sekarang adalah hidup yang memuliakan Allah, hidup menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, hidup kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup bagi Allah. Nah, tidak lagi kita hidup mengikuti arus duniawi, tapi hidup mengikuti kehendaknya Tuhan, ikut arusnya Tuhan. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tubuh kita yang dahulu digunakan sebagai senjata-senjata kelaliman yang kita serahkan kepada dosa, itu harusnya sudah tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Keinginan daging kita itu bukan lagi, sudah seharusnya tidak ada lagi dalam diri kita. Maka mulai dari sekarang, start from now, hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan tubuhmu, serahkan seluruh hidupmu menjadi hamba kebenaran, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita sekarang ada di sekolah teologi. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Kita setiap hari berbicara tentang Alkitab, bahkan setiap hari kita berbicara tentang misi, suku terabaikan, bahkan juga doa, dana maupun daya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana pikiran kita mau kita fokuskan kepada suku terabaikan kalau pikiran kita sementara masih kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang najis, memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Bagaimana mulut kita mau kita gunakan untuk bersaksi, menceritakan tentang Injil Kristus kepada banyak orang, kalau mulut kita masih kita pakai untuk memperkatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak memuliakan Allah, kata-kata yang menjadi batu sandungan. Bagaimana tangan kita mau memberkati orang lain kalau tangan kita masih sering kita gunakan untuk berkelahi mungkin, mencuri mungkin, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, maka kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Dan sekarang serahkanlah hidup kita, seluruh hidup kita, bukan hanya jasmani tapi juga our soul, dalam diri kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Even that sin itu menurut teman-teman, menurut saudara-saudara adalah dosa yang ini kok kecil, gak ada yang lihat. No, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Maka jika masih memelihara dosa, akuilah itu, jangan dipelihara, lepaskan itu dan minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, maka melalui hidup kita pasti kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, amin. Melalui hidup kita bisa ada banyak orang yang bisa melihat dan mengenal Kristus. Bahkan mereka bisa diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, jauh sebelum kita bersaksi tentang Injil Kristus kepada suku-suku terabaikan, kepada segala suku, kaum, dan bahasa, maka pastikanlah hidup kita sudah menjadi serupa dengan Kristus. Dimulai dari sekarang. Ya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bahkan jaminan pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami jika sekiranya Tuhan masih mendapati hidup kami Tuhan, memelihara dosa. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan, jauh sebelum kami melayani Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mau hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, menjadi hidup yang serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.